rumah susun kan diperuntukkan untuk pencarian informasi. Sekarang ini apakah rumah susun tersebut sudah dialihfungsikan untuk rumah susun itu sekarang ini sudah diserahkan ke pemiliknya, itu adalah Pemkot. Jadi Pemkot lah pengelola rumah susun melalui dinas tata kota. Dan rumah susun itu sekarang hanya diperuntukkan untuk korban Situgintung. Jadi korban Situgintung kan sekarang sudah banyak yang sudah mandiri, banyak yang sudah keluar, banyak yang sudah survive gitu. Bahkan nyaris korban Situgintungnya sudah keluar dari rumah susun itu, karena dulu waktu ditawarkan banyak yang menolak, nggak dimanfaatkan. Itu banyak keluarga mereka di daerah sebelah dan nggak mau jauh dari situ. Akhirnya rumah susun itu kan dikelola oleh tata kota itu, kemudian banyak yang menempati. Jadi ya siapapun yang mulai menempatkan itu boleh masuk, boleh mengisi, asal prosedurnya ada di situ. berkaitan masalah peralihan itu otomatis ada sama Iya, aset aturannya aset, pengelolaan aset dari melalui sama dengan kabupaten, kabupaten, masalah tanah kabupaten yang ada di sini itu kan diserahkan aset-aset itu kan tadinya tanah itu kan bangunannya tanahnya milik Pemkot, milik desa Gintung, kelurahan Cirende. Kemudian dibangun oleh dana APBN atau APBD. Nah, APBN masuk ya diserahkan ya mekanisme hukum undang-undang melalui perwal atau saya tidak tahu perwal atau perdanya, tapi yang pasti itu ada mekanisme aset itu silakan data terceknya sebagai aset. kan apalagi sudah dikelola oleh tata kota ya Pak. Iya. Berarti kan sifatnya sudah komersil, tanda kutip nih Pak ya. Enggak, bukan komersil kayak rumah sewa, bukan. Dia komersilnya untuk perawatan. Saya nggak tahu komersilnya berapa di pengertian komersil ini berapa. Masalahnya apa namanya? Karena bisa ditempatin itu kalau tidak salah deposit ya 7,5 juta. 750. Ya, Apa murah itu? Sama bukan masalah murahnya Pak, berkaitan apa namanya? Pengolahan. Berkaitan ini kan rumah susun ini belum ada berkaitan retribusi. Ya, Pengolahan. Iya, maksudnya Itu bukan Pemda yang mau, bukan Pemda. dalam hal ini tata kota. Iya, artinya bukan secara resmi itu dipungut dari seolah ada resminya. Itu kan gedung itu butuh juga partisipasi warga. Bukan di dalam APBD ada itu. Enggak ada. Ada berkaitan perawatan, fasilitas atau Ada. perbaikan itu kan biasa di APBD ya Pak. Jadi kalau berkaitan buat tarif Nggak ada, belum ada tempat tarif. karena kemarin kita sudah cek nih Pak, itu Pak biar apa namanya kita kasih informasi, kemarin kita sudah kita sudah ada, makanya kita bilang ini dikomersilkan. Kalau misalkan dari fasilitas dan perawatan atau sebagainya itu kan udah tugasnya Pemkot, walaupun itu sudah dijadikan aset daerah ya, otomatis dalam perawatannya sudah menggunakan APBD ya kan Pak. Tapi di sini ada apa namanya ada penetapan tarif yang dikelola, padahal kalau misalkan itu sudah masuk ke penetapan tarif itu masuk ke retribusi kan ya Pak. Tapi yang di sini aturan berkaitan rumah susun itu belum ada. Gini ya, kadang-kadang Tangsel itu kayak rumah susun ini kan sebenarnya produkannya orang yang memang yang awalnya buat warga masyarakat, siapapun sebenarnya berhak untuk. Namun kan ada kesepakatan yang siapa yang nantinya mengelola di situ, siapa yang menjaga keamanan di situ, siapa yang mengelola perawatan di situ. Meskipun memang APBD tidak sepenuhnya memenuhi sebuah fungsi perawatan, sudah semua dicurahkan di situ. Nah, sehingga kan ada kekurangan di situ sana sini gitu kan. Saya kira kalau ada semua masyarakat itu digratiskan untuk tinggal di situ, ya banyak juga kan air itu kan butuh air. Enggak, maksudnya ada kualifikasi mungkin tadi
harus diuntungkan kemarin sebelum dimasukkan jadi aset daerah itu adalah apa namanya diperuntukkan untuk korban sebegitu. Jadi korban sebegitu sekarang siapa? Yang sekarang kan sudah dimasukkan jadi aset. Iya. Secara otomatis ini kan Kayak puskesmasnya dulu bantuan dari TV One. Itu diperuntukkan untuk hitung-hitung untuk orang-orang yang tinggal di rumah susun. Sekarang kalau pertanyaan sekarang siapa korban hitung-hitung? Ada nggak? Masih ada nggak orang yang masih ngaku korban hitung-hitung? sudah tidak ada lagi. Iya, berarti kan sudah tidak lagi bicara itu punya milik hitung-hitung atau untuk kebutuhan korban hitung-hitung. Kalau nanti masih ada orang korban hitung-hitung yang masih terseok dan nggak punya rumah katakan atau memang dia merasa benar-benar korban dan punya dapat, ya kenapa? Pertanyaannya dia pernah nggak ngajukan gitu ya gitu. Saya pasti akan coba bantu karena fasilitasnya ada di wilayah saya gitu saja. Tapi masalah pengelolaan murni memang di tata kota. Kemudian kayak kita nih mama berkumpul udah pada tempatin gitu kan, ya harus ada anunya dong, penanggung jawab gitu, siapa sih kan gitu, tokohnya siapa sih di situ, diangkat lah kemudian sama rembukan gitu kan. Tadinya mereka minta jadi RT, tapi saya nggak berkenan karena meskipun dia ada 40 kakak katakanlah, tapi kalau jadi RT nggak bisa gitu kan, bersama-sama jadi RT. Nah, akhirnya mereka menuju ke pengelolanya, katakanlah kepala rusun gitu ya. Nah kalau memang ini mau diperbaiki, saya kira mekanismenya tata kota juga harus dicek lagi tata kota. Anda bisa datang ke tata kota, tanyakan bagaimana sih mekanismenya, itu kan untuk bisa dapat sewa di situ, atau untuk bisa dapat tinggal di situ, hartanya apa, kemudian kalau bayarnya kemana, masuk kas nggak, gitu. Tapi kan saya kira kalau 750.000 untuk DP, kemudian kita bisa masuk di situ, saya kira itu masih normatif lah ya. Karena 750.000 sama aja kalau kita ngontrak kan juga harus dibayar kan. Bahasanya mungkin bukan ngontrak. Tapi kalau gratis 100% juga kan nggak bagus. Akhirnya semua orang pengen gratis itu. Yang tunawisma atau yang bukan orang tangsel bisa saja ngaku orang susah. Tapi kalau berkaitan kontrol di warga Rusunawa selalu ada ya Pak? Ada, saya kan cek kalau pengelola juga saya tanya masalahnya apa, itu masalahnya kan aset. Kalau masalah keamanan ketertiban itu pasti tanggung jawab kita dibayar. Tapi kalau masalah pembayaran, pengelola kebersihan itu tanggung jawab mereka. Ya. Iya. Berkaitan apa namanya? Ini kan Pak Brada ya Pak, isinya lagi ini kan menjaga wilayah. Ya. Apakah Bapak sudah apa namanya melakukan operasi atau melihat data? Iya, saya terakhir saya kunjungan ke sana, saya cek juga kepada apa namanya pengelola, saya tanyakan juga. Dan seperti biasa mekanismenya setiap ada pendatang baik itu kontrakan, KTP dan kantor harus lapor. Dan di setiap open morning saya dengan para RT dan RW kan sampaikan, tolong pemilik kontrakan harus berpartisipasi ya. Jadi apa masalah? Kalau rumah susun gampang sekali, karena dia kan naik ke atas. Setiap orangnya ini kita akan tahu Itu pintu keluarnya ada pintu keluarnya, arah motornya, bawa barangnya apa, itu bisa kelihatan lah. Cuman bagaimana nanti didorong supaya pengelolaan itu lebih modern, lebih bersih, lebih higienis sebagai rumah yang layak, seperti indah gitulah. Nah itu bagaimana tata kota lah yang akan mengecek itu. Berarti pertama persyaratannya harus katakanlah dia bersepakat untuk membersihkan lingkungannya, menjaga kerusakan dari gedung itu. Nah, itu salah satu begitu. sampingnya kan masih kosong. Ya kalau kebun memang tanah aset itu, tanah aset ya belum secara langsung mau diapain. Tapi yang pasti aset yang pertama itu rumah susun, kemudian puskesmas itu aset kita tuh, dan puskesmas itu akan saya mau bongkar juga untuk berubah menjadi puskesmas rawat inap. Apa bukan lagi namanya PT sebelum lagi? Tetap namanya itu, cuman gedungnya hari kita mau angkat jadi puskesmasnya terpadu, puskesmas yang pelayanannya 24 jam. Karena kita nggak punya itu. Itu mas, kalau kaitan dengan hitung dan tarif sampai sekarang saya tidak tahu tarifnya berapa. Tapi dapat informasi dari ente disuruh malah saya tahu. Iya, makanya kan ini apa namanya sekali sharing ya. Tapi kalau sudah lebih dari juta-jutaan, katakan 5 juta, 3 juta, itu sudah ini udah tanda kutip lain. Tapi kalau 750.000 saya kira untuk pendaftaran, untuk booking atau untuk mempersiapkan gitu kan ya, mungkin itu artinya memperkuat sih
calon pemilik lah, calon penghuni lah. Ya saya kira wajar, dan untuk kas RT mungkin atau untuk kas dia gitu kan. Untuk kas kan nggak semua serta-merta kalau ada lampu minus 1 minta ke tata kota kan. Ya wajib. Karena apa ya, listrik dan air itu ditanggung sama masing-masing. Iya, makanya artinya tata kota begini. Perawatannya kalau tata kota mama kondoknya rusak, pembunuh gedung ngecat, ada gempa makanya kemudian kota, itu bengkok perawatan. Ya, itu masih jalan. Kayak depan kan dibangun tuh. Tapi kemarin bapak belum cek kali sih. Nggak tahu kalau yang ke atas mah kan begini ya, nggak disetujui sama dewannya gitu. Artinya lokasi itu saya tidak tahu di mekanisme penganggaran di tata kota, saya tidak tahu apakah khusus itu atau enggak. Kalau dia udah mulai retak atau apa. Berapa di kelurahan semua ini Pak asetnya? Oh nggak tahu saya. Baru cuma promosi sebelah. Kalau asetnya, ya bagaimana aset? Iya, Kalau tanah pasir-pasir aset. Kalau tanah pasir-pasir yang ada di perumahan kan aset. Yang sudah diserahkan tapi kan kita kadang-kadang nggak tahu yang sudah diserahkan nama bagian aset, yang sudah diterima bagian aset, nama yang sudah dibukukan bagian aset. Belum tahu saya. Termasuk tanah sekarang kan aset lagi membuat plang tanah ini milik Pemkot. Ya. Mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih Pak.